Baik, di kesempatan ini kita akan latihan untuk melakukan analisis varian satu jalur. Dan kita ketahui rumusan masalah yang akan kita diskusikan atau akan kita analisis adalah apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara kelas 10A, B, dan C. Hipotesis yang kita ajukan. Jadi terdapat perbedaan antara prestasi belajar siswa kelas 10 A, B, dan C. Nah, untuk itu kita langsung saja membuka datanya. Nah, di sini kita tahu bahwa ada data paralel, ini satu ABC, ini kelas 10. Nah, ini kayak kita coba uji. Jadi kita tengok ini di value-nya angka 1 untuk kelas A, 2 kelas B, dan 3 kelas C. Dan kemudian variabel tegangannya B10 ini adalah prestasi belajar kelas 10. Jadi ini A, B, dan C. Baik, untuk itu langsung kita melakukan uji ANAVA. Kita sudah membahas tentang uji normalitas sebaran dan kita tidak melakukan lagi di latihan kali ini. Langsung kita menuju bahan untuk analisis varian satu jalur. Untuk melakukan analisis varian satu jalur, silakan dibuka analis, menu analis, kemudian compare min, dan kemudian langsung menuju one way ANOVA. Kita klik. Nah, jadi kita andaikan ini kosong, maka kelas paralel kita masukkan sebagai faktor, dan kemudian prestasi kelas 10 kita masukkan dalam variabel tergantung. Kontras, kalau kita melakukan kontras dengan kita rencanakan boleh, tapi kalau enggak, nah kemudian berikutnya kita akan melakukan uji post hoc. Uji post hoc itu adalah uji yang kita perlukan untuk melihat antara kelompok secara spesifik. Nah, itu seperti apa? Jadi misalnya begini, di kelompok yang variabel bebas yang kita ujikan, kita mencari beda antara kelas A, B, dan C. Nah, padahal kalau nanti kita mendapati angka F dari hasil ujian ANAVA, angka F hanya menyatakan adanya perbedaan dari semua kelompok, tapi tidak menceritakan perbedaan A dengan B seperti apa, B dengan C seperti apa, A dengan C seperti apa. Nah, itu tidak dibedakan. Nah, untuk itu kita membutuhkan apa yang kita sebut sebagai post hoc multiple comparison. Nah, di sini kita klik aja langsung post hoc-nya. Misalnya kalau nanti uji homogenitas variannya terpenuhi, maka kita memilih Bonferroni, dan kalau seandainya uji asumsi tidak terpenuhi, kita bisa memilih Gomez-Howell. Pertimbangan ini dapat dibaca di bukunya Phil 2015 atau 2013, itu bukunya di Phil. Nah, kemudian yang berikutnya setelah ini kita oke, kemudian kita pilih option kita pilih perlukan adalah deskriptif untuk memberikan informasi mengenai min dan SD untuk setiap kelompok. Kemudian kita melihat ada fixed dan random effect-nya, kemudian homogenitas varian. Nah, ini adalah klik yang ketiga, ini adalah untuk uji asumsi. Jadi persyaratan asumsi untuk ANAVA satu jalur adalah antar kelompok itu homogen. Ya, selain tidak ada outlier sama tidak ada selain normalitas datanya, sebaran normalitas data variabel tergantung adalah normal. Nah, oke, jadi kita klik 3 ini dan kemudian kita continue. Setelah ini cukup kita klik OK. Nah, di bagian pertama kita tadi memilih deskriptif dan deskripsi data disajikan di yang pertama. Kita tengok di deskriptif kelas A, B, dan C. Untuk kelas 10 ini adalah rata-rata setiap prestasi setiap kelas, dan kemudian di sini ini adalah rata-rata keseluruhannya. SD-nya. Kemudian di tabel kedua disajikan hasil uji homogenitas varian. Nah, uji homogenitas varian kita lihat dari angka F11 new mengetahui bahwa ada ini DF-nya, maka kemudian P-nya itu tidak signifikan. P yang tidak signifikan itu mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada
hipotesis nol dalam uji asumsi homogenitas varian dipenuhi, artinya antar kelompok itu bersifat homogen. Dengan demikian, asumsi homogenitas varian dalam penelitian ini atau dalam analisis data ini diterima. Nah, berikutnya ini adalah hasil uji ANAVA-nya. Kita melihat bahwa ANAVA-nya 3,428 dengan DF2 dan 27, maka di sini P-nya masih dinyatakan signifikan atau di bawah 0,05. Dengan demikian, maka kita bisa menyimpulkan ada perbedaan antar kelompok. Ini pertanyaan berikutnya adalah kalau ada perbedaan antar kelompok berdasarkan hasil angka F, hasil angka nilai dari F, maka pertanyaannya kelompok mana yang berbeda? Maka kita perlu melihat hasil multiple comparison. Kita ketahui bahwa tadi homogenitas varian di sini diterima. Oleh karena itu kemudian kita bisa menengok hasil dari Benferoni karena sekali lagi uji asumsi homogenitas varian diterima. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi ada satu titik yang signifikan, yaitu titik perbedaan yang signifikan, yaitu antara kelas B dengan C ada perbedaan signifikan. Jadi kelas C itu prestasinya lebih bagus daripada kelas B, kita tengok di ini. Jadi kelas C lebih bagus daripada kelas B secara signifikan. Tetapi untuk kelas yang lain A dengan B, A dengan C relatif tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, berdasarkan hasil ini maka kita bisa membuat laporannya atau menyajikan simpulannya. Kita kembali ke menu tadi dari ukuran ini, maka kita bisa masuk. Maka hasilnya dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa kelas 10 A, B dan C. Nah, di mana F-nya, di mana DB dari F tadi sebesar 2,27 itu sebesar 3,428 dan B kurang dari 0,5. 3,428 di mana P lebih kecil dari 0,05. Dari sini baru diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Nah, kemudian untuk hasil lanjutnya kita bisa menyajikan perbedaan antar kelompoknya berdasarkan hasil ini. Nah, ini cara melakukan analisis varian satu jalur. Semoga bermanfaat dan terima kasih.